Tayyib, iftah sofa kam? Temannya Bapak. Sebentar. Marok kitab. Marok kitab. Hadir masalah. Saya pegang ini. لا خلي صفا كم؟ Sofa tangannya Warboin. هذا لسه والله شوف. Ada yang mau komis. طيب صفا كم؟ 48 Ini. 48 صف افتح صفا 48 Nah. 8 لا 8 أنا أخذنا قبل هذا تقريبا هذا خلاص أيضا تمام Cara hidup ini menuntut ilmu itu jangan bawa dua buku. Kalau nggak tahu artinya, tulis yang penting. coba kita ulang inna nuraji bersama min 48 gitu. 47 48 wa innama yang ini biar ikut karena kemarin ketinggalan. Wa innama namun tafaqqaha belajar siapa Abu Hanifah tabain muraja rahimahullahu bikathratil mutarahah karena seringnya al-mutarahah mengulang pelajaran wal mudzakarah dan belajar fi dukanihi di tokonya hina kana bazazan ketika ia itu menjadi pedagang pakaian. Jadi dulu Abu Hanifah ini memang sejak muda ayahnya ini seorang pedagang. Ayahnya Abu Hanifah seorang pedagang kain. Gampangnya ini kalau di kita pedagang batik lah ya. Pedagang batik. Jadi karena ayahnya ini pedagang batik, maka Abu Hanifah waktu kecil sering ikut dengan ayahnya di toko temenin bantu ayahnya berdagang. Namun Abu Hanifah masa kecil juga selain ikut berdagang, sering juga beliau mengaji ke banyak ulama. Sampai kemudian setelah orang tuanya meninggal pun Abu Hanifah ini mewarisi bakat orang tuanya, yaitu jualan baju. Meski demikian, meski beliau ini jualan sambil kerja, tidak pernah lupa untuk kemudian mengulang belajar. Jadi sambil jaga toko daripada kosong, sambil nunggu pelanggan, beliau baca buku. Itu yang dilakukan Abu Hanifah. Fabihada dengan demikian yu'lamu dapat diketahui anna tahsilal ilmi bahwasanya untuk mendapatkan ilmu pengetahuan itu wal fikhi dan fikih yajtami'u dapat dilakukan ma'al kasbi meskipun dia itu sedang bekerja. Jadi kalau ada yang bilang sekolah sambil kerja nggak mungkin, nggak fokus. Sekolah kok sambil kuliah nggak mungkin, nggak fokus. Itu kurang tepat. Banyak orang yang sekolah, yang belajar sambil bekerja, yang kuliah pagi kuliah, sorenya siangnya jadi gojek atau jualan keliling. Atau kerja di tempat-tempat fotokopi, bisa banyak kasus terjadi. Teman-teman kita di Al-Azhar di Kairo Mesir, mereka itu sambil belajar di Mesir, banyak yang ke Mesir itu bukan dari kalangan orang-orang kaya, banyak. Jadi karena untuk menyambung hidupnya, maka mereka membuat tempe, buat tahu. Pernah lihat film apa itu? Ayat Cinta ya?
Iya, ayat-ayat cinta ya kan? Nah, di film ayat-ayat cinta itu digambarkan bagaimana seorang fakhri ya yang belajar di Kairo sambil belajar sambil jualan tempe, buat tempe, dan itu real, itu kenyataan. Sampai sekarang kalau kita ke Kairo banyak kita jumpai teman-teman kita sambil jualan apa, buka toko, buka warung. Saya sendiri dulu juga sambil kerja di kedutaan. Bisa teman-teman kita banyak seperti itu, nggak ada masalah. Yang di Jogja juga banyak mahasiswa-mahasiswa yang sambil kerja. Kalau Anda yang di sini yang fokus belajar, yang tinggal belajar tok nggak kerja, tapi kalau nggak belajar, nggak mau ngulang pelajaran, nah ini keterlaluan kan gitu. Karena tinggal fokus belajar saja, nggak mikir kerja, nggak mikir apa-apa. Dulu Abu Hanifah sambil belajar sambil bekerja, dan itu sangat-sangat mungkin. Wa kana Abu Hafsin Al-Kabir, dan adalah Abu Hafs ini dia ngapain? Yaktasibu, bekerja sambil kerja dia. Wa yukarrirul uluma, dan sambil mengulang pelajaran. Siapa itu? Abu Hafs. Sebagaimana juga Abu Hanifah juga gitu. Dulu Imam Ahmad ini termasuk orang miskin juga. Imam Ahmad ini kalau kerjanya itu kerja kuli, mungkin takbil bab ada. Dia ada ya laksud min kharij, ayo. Syukron, ayo kita asal. Wa iftah ismi Nur Roya. Aywa baitani, aywa sah kita, syukran. Ayo. Dulu yang namanya Imam Ahmad itu kalau sore ngaji, paginya kerja jadi kuli di pasar. Karena Imam Ahmad juga bukan orang kaya raya, jadi nguli, duitnya dapat seberapa untuk makan, untuk biaya sekolah. Belajarnya nggak cuma di Baghdad, belajarnya ke Hijaz, akhirnya pergi ke Hijaz. Di jalan kehabisan uang, nguli lagi. Sambil nguli, sambil belajar, sambil ditabung duitnya, uangnya, nanti buat perbekalan menuju Hijaz, menuju Mekah. Karena dulu di Mekah itu di Masjid Haram itu sering ada banyak pelajaran. Sama ulama-ulama kita yang di Masjid Nabawi yang apa juga sama. Mereka itu demi ilmu banyak yang sambil kerja, macam-macam lah. Dulu yang namanya Abu Hanifah punya murid namanya Abu Yusuf. Ini termasuk murid kesayangannya Abu Hanifah. Abu Yusuf juga sama. Jadi kerja serabutan, sore ngaji ke Abu Hanifah. Kerja serabutan sedapatnya untuk membantu orang tuanya juga, sore belajar kepada Imam Abu Hanifah. Sampai beberapa kali nggak hadir Ghaib. Kemudian Abu Hanifah bertanya, ini Abu Yusuf kemana ya? Kok sudah beberapa saat, beberapa hari ini Ghaib, tidak hadir. Maka kemudian teman-temannya menyampaikan, wahai sang imam, ini Abu Yusuf sedang bekerja. Karena Abu Hanifah ini kaya raya dan pengen ilmunya ini ada yang mewarisi, maka kemudian Abu Yusuf ini dikader, dijadikan murid apa istilah itu? Murid khusus, dikasih beasiswa khusus dari Abu Hanifah dengan catatan, dengan syarat Abu Hanifah konsentrasi dalam belajar. Fa in kana labudda li talibil ilmi minal kasbi, fa in kana jika akan adalah labudda harus li talibil ilmi bagi penuntut ilmu minal kasbi dari bekerja, li nafaqatil iyali untuk memberi nafkah, al iyal apa? Anak, wa ghairihi dan lainnya. Dia ingin belajar, ingin ngaji, tapi dia juga punya keluarga, punya anak istri. Bagaimana ini? Fayaktasib, tetaplah bekerja, nggak apa-apa, tetap bekerja.
Falyaktasib wal yukarrir, namun jangan lupa untuk juga yukarrir, mengulang pelajarannya. Wal yudzakir, dan juga belajar, wala yaksal, jangan malas. Ya, jangan apa? Jangan malas. Meskipun kalau memang harus selesai ya silahkan boleh, tapi jangan malas, tetap untuk selalu mengulang pelajaran. Walaisa li sahihil akli, walaisa li sahihil akli, dan tidaklah apa? Sehatnya akal, wal badani, dan badan itu udzur fi tarkit ta'alumi, untuk meninggalkan belajar. Jadi kalau kita, apalagi kita sehat ya, kesehatan akal dan badan ini nggak ada udzur. Kalau kita sehat, sehat nggak mau belajar, ini gimana ini, kan sayang. Orang yang ini aja apa namanya, yang sakit saja banyak pengen belajar, ada orang sehat kok nggak mau belajar. Ini jangan sampai. Maka kita belajar. Fitar kita alami wa tafakuhi, dan juga tafakuh. Tafakuh itu apa? Belajar juga sama, cari ilmu fikih. Jangan sampai kita diberi oleh Allah kesehatan, diberi oleh Allah itu akal pikiran yang jernih, yang baik, badan sehat, tapi nggak mau belajar. Fa innahu la yakunu afqar min Abi Yusuf, karena kita itu mungkin tidak lebih fakir dari Abu Yusuf. Nah, tadi saya ceritakan bahwasanya Abu Yusuf ini siapa tadi? Muridnya Abu Hanifah. Dan Abu Yusuf ini sangat miskin, sehingga dia harus kerja keras, peras keringat banting tulang untuk menghidupi dirinya dan juga keluarganya. Tapi dia tetap belajar. Apalagi kita yang belajarnya itu sudah tinggal belajar, makan tinggal makan, istirahat sudah ada waktunya, maka sangat-sangat menyedihkan kalau kita tidak mau belajar. Walam yamna'hu dzalika minat tafaqquh. Jadi meskipun Abu Yusuf ini miskin, tidak punya harta benda kekayaan, namun tidak menjadi halangan, tidak menjadi halangan bagi beliau untuk tetap belajar. Faman kana lahu malun, maka barang siapa yang punya harta katsirun, banyak. Kalau kita alhamdulillah diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harta yang banyak, fa ni'mal malu, maka sebaik-baik harta, fa ni'mal malu, maka sebaik-baik harta itu apa? As-solihu, harta yang baik, lirrajuli as-solihi, yang dipegang oleh orang yang soleh. Harta kalau dipegang oleh orang yang soleh akan ditasarrufkan, akan digunakan kepada hal-hal lain yang bermanfaat bagi dirinya ataupun orang lain. Bisa untuk sedekah, bangun masjid, bangun pesantren, itu sebenarnya seberapa, 1.000, 2.000, 3.000, tetapi itu akan menjadi timbangan amal soleh yang sangat besar, yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-munsarifi fi tariqil ilmi, yang al-munsarif, yang konsentrasi fi tariqil ilmi, untuk mencari ilmu. Jadi punya harta tapi kemudian digunakan untuk konsentrasi mencari ilmu. Di Mesir itu biasa, kalau orang-orang Mesir itu ketika hendak bersedekah, mereka sangat senang sekali ketika bersedekah itu diberikan kepada thalibul ilmi, kepada para penuntut ilmu. Apalagi penuntut ilmu itu dari luar, dari Indonesia, dari Afrika, dari mana-mana, itu mereka lebih semangat. Maka banyak kemudian di Mesir itu beasiswa-beasiswa
yang diberikan baik oleh pemerintah Mesir maupun oleh masyarakat Mesir yang diberikan kepada para mahasiswa. Bukan hanya mahasiswa Indonesia, tapi juga mahasiswa asing lainnya. Ini banyak sekali beasiswa, kesempatan emas. Mereka itu, orang Mesir itu orangnya nyah-nyoh, orangnya itu dermawan untuk memberikan hartanya kepada para penuntut ilmu. Maka rumah sakit di sana itu dulu ada namanya rumah sakit yang namanya Jamiah Syariah. Nah, ketika yang masuk ke sana itu adalah mahasiswa Al-Azhar, para penuntut ilmu, seringkali mereka ini dikasih diskon, bahkan ada yang digratiskan. Hanya karena kita apa? Penuntut ilmu. Luar biasa. Luar biasa. Di Mesir dulu pernah terjadi tahun 98 ya, krisis di Indonesia ini. Tahun 98 terjadi krisis ekonomi. Dolar yang biasanya itu awalnya berapa waktu itu? 1 dolar 350 apa ya? Itu tiba-tiba naik menjadi 17.000. Sehingga orang Indonesia nggak bisa kirim duit ke Mesir, yang masuknya di Mesir, yang anaknya di Mesir, nggak bisa dia kirim uangnya. Maka apa yang terjadi? Pemerintah Indonesia pada waktu itu sudah ingin menjemput atau memulangkan seluruh mahasiswa Indonesia yang ada di Mesir. Udahlah, daripada krisis di Mesir, krisis ekonomi, orang-orang tuanya tidak bisa mengirimkan uang, pemerintah Indonesia juga tidak bisa memberikan uang, maka diputuskanlah oleh pemerintah Indonesia seluruh mahasiswa Indonesia yang di Mesir ditarik ke Indonesia. Maka kemudian ketika pemerintah Mesir mendengar bahwasanya mahasiswa Indonesia akan ditarik, maka Menteri Wakaf pada waktu itu menulis di koran yang intinya bahwasanya sedang terjadi krisis ekonomi di Indonesia, banyak mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di Mesir, maka tidak layak jika kemudian mahasiswa yang begitu banyak pulang ke Indonesia begitu saja. Sampai kemudian dikatakan, apakah kita ini sebagai orang Mesir ini tega membiarkan orang-orang Indonesia pulang begitu saja? Tidak bisa, karena tidak bisa membiayai hidupnya. Emang kita nggak bisa membiayai orang Indonesia? Malulah kita, seperti itu. Sehingga pada saat itu orang-orang Mesir berbondong-bondong untuk berinfak, memberikan bantuan kepada mahasiswa Indonesia. Ada yang ngasih bantuannya itu sembako, ada yang menggratiskan kos-kosannya, ada yang ngasih setiap bulan itu berapa ribu, katakanlah kalau dirupiahkan 100.000, 200.000, 500.000, demikian. Sehingga dari mahasiswa Indonesia yang jumlahnya ribuan itu terselamatkan, tidak ada satupun yang pulang dari Mesir karena di cover, ditangani oleh masyarakat Mesir yang memang sangat cinta kepada para santri, yang sangat cinta kepada para penuntut ilmu. Jadi luar biasa. Karena bagi mereka, siapapun yang ke Al-Azhar, jauh-jauh dari Indonesia ke Al-Azhar, jauh-jauh dari Afrika ke Al-Azhar, jauh-jauh dari Eropa ke Al-Azhar, tujuan utamanya mereka semua ke Al-Azhar itu adalah untuk menuntut ilmu, dan diharapkan ketika mereka pulang ke Indonesia, maka mereka dapat mengabdi, menyebarkan Islam yang benar, yang sahih, yang tidak macam-macam kepada masyarakat Indonesia. Maka diberikanlah beasiswa. Itu dulu tahun 98. Pernah terjadi lagi pada tahun 2004 ketika terjadi tsunami di Aceh. Tahu tsunami? Gempa bumi di mana pada waktu itu, sehingga terjadilah ombak yang sangat besar menerjang Aceh pada waktu itu, sehingga kisaran 250.000 rakyat Aceh terkena musibah atau meninggal dunia. Banyak sekali, 1/4 juta yang meninggal. Mahasiswa Aceh yang ada di Mesir juga sangat banyak. Maka
ketika orang Mesir itu mendengar bahwasanya banyak mahasiswa dari Aceh yang belajar di Mesir, yang kemudian Aceh sendiri waktu itu sedang terkena tsunami, maka kemudian masyarakat Mesir pada waktu itu berbondong-bondong untuk membantu mahasiswa Aceh. Ada yang ngasih sembako, ada yang ngasih uang, ada yang memberikan bantuan menggratiskan tempat tinggal dan lain sebagainya. Saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini luar biasa masyarakat Mesir, sehingga penuntut ilmu itu diutamakan. Maka di Mesir, bagi orang yang dari Indonesia hendak ke Mesir, di Mesirnya itu kadang ada beasiswa dari lembaga, ada dari pemerintah Mesir, dari Kementerian Wakaf, dari Al-Azhar, dari lembaga namanya Jamiah Syariah, dari Baitul Zakat dan lain sebagainya, banyak. Sehingga kesempatan mas kalau kita ingin belajar ke Mesir, insya Allah kita bisa sambil mencari beasiswa di sana. Ya. Qila li alimin, dikatakan atau ditanyakan kepada seorang alim, bima adraktal ilma, bagaimana engkau mendapatkan ilmu pengetahuan? Qala, dia menjawabnya bagaimana? Bi'abin ghaniyin, dengan ayahku yang kaya raya. Jadi kamu kok bisa dapat ilmu itu gimana ceritanya? Ilmu kan butuh dana, butuh beli kitabnya, butuh transportasinya, butuh macam-macamnya. Itu bagaimana kau bisa mendapatkan ilmu tahuan, bisa kuliah, melanjutkan S2, melanjutkan S3? Dijawabnya, alhamdulillah karena ayah saya kaya. Ada yang tadi kayak Abu Yusuf, yang miskin, yang kerja serabutan, yang jadi kuli untuk hanya bisa membiayai hidup, bisa belajar. Tapi ada juga dalam sejarah Islam itu yang ayahnya kaya raya sehingga anaknya itu bisa belajar. Siapa di antaranya? Dia adalah Imam Al-Bukhari. Tahu Imam Bukhari? Yang ngarang kitab Sahih Al-Bukhari. Jadi Imam Al-Bukhari ini dia adalah salah seorang yang memang ayahnya ini kaya raya, Imam Bukhari. Maka ketika masih kecil, seluruh biaya hidup untuk belajarnya Imam Bukhari ditanggung oleh ayahnya. Sampai kemudian ketika ayahnya meninggal, Imam Bukhari ini mendapatkan warisan yang cukup besar, dan dari warisan itulah dia digunakan untuk menuntut ilmu, untuk belajar. Nah, ini luar biasa Imam Bukhari ini. Maka dia gunakan hartanya untuk apa? Menuntut ilmu, sehingga dia sampai kemana-mana. Akhirnya jadi ulama besar yang sangat terkenal kan, bisa mengumpulkan ribuan hadis, hafal banyak hadis. Imam Bukhari, meskipun Imam Bukhari dia sudah tidak ada, sudah meninggal ratusan tahun lalu, tapi ilmunya masih bisa kita manfaatkan, kita masih belajar Sahih Bukhari di mana-mana, di universitas-universitas Islam, di pondok-pondok pesantren. Imam Bukhari, bukunya Imam Bukhari masih sering dibaca, dipelajari oleh para santri. Nah ini orangnya kaya ya. Li'annahu kana yang tabi'u bihi ahlul ilmi wal fadli. Li'annahu, karena orang yang kaya raya itu, karena dia itu yang tabi'u, bisa memanfaatkan bihi dengan hartanya, ahlul ilmi, untuk ahlul ilmi, wal fadli, dan fadl atau keutamaan. Jadi karena dia kaya, namun bisa memanfaatkan kekayaannya ini untuk dijadikan sarana menuntut ilmu. Fa'innahu, karena sesungguhnya yang namanya kekayaannya dia itu menjadi sababu ziyadatil ilmi, menjadi sebab sarana untuk menuntut ilmu. Li'annahu, karena yang namanya dia itu syukrun, bagian dari rasa syukur, ala ni'matil aqli, atas kenikmatan akal, wal ilmi, dan ilmu. Jadi ketika seseorang menggunakan hartanya untuk
sarana menuntut ilmu itu dianggap sebagai bagian dari rasa syukur dia. Syukur kepada apa? Syukur kepada harta yang Allah titipkan kepada kita, dan juga rasa syukur terhadap akal yang telah Allah berikan kepada kita sehingga dapat berpikir dengan baik. Sebagai wujud rasa syukur itulah maka kemudian dia gunakan harta bendanya ini sebagai sarana untuk menuntut ilmu. Bila dikatakan wa innahu, dan bahasanya ia itu sababus ziyadah, menjadi sebab tambah apa? Tambah ilmu pengetahuan. Kila ditanyakan kepada siapa? Allah berkata siapa? Abu Hanifah rahimahullah. Ya, Abu Hanifah berkata, innama adraktul ilma bilhamdi wasyukri. Innama, sesungguhnya, hanya saja, adraktul ilma, saya dapat mendapatkan ilmu bilhamdi, dengan bersyukur, mengucapkan alhamdulillah, wasyukri, dan syukur. Jadi ilmu itu akan kita dapatkan kalau kita sering-sering bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakullama fahimtu, ini kata Abu Hanifah. Apa kata Abu Hanifah? Kullama fahimtu, setiap kali saya paham. Jadi setiap kali dia belajar, kemudian dia bisa memahami satu persoalan dalam ilmu pengetahuan, apa yang dilakukan? Wa wafaqtu ala fikhin, dan saya diberi taufik, diberi kemudahan oleh Allah untuk mempelajari fikih, wa hikmatin, dan hikmah. Qultu, maka saya berkata alhamdulillah. Jadi saya berkata apa? Alhamdulillah. Fasdada, maka bertambahlah ilmuku. Jadi ketika dia mendapatkan satu pemahaman, dia baca ataupun dia itu belajar dari orang lain, kemudian dia paham terkait ilmu pengetahuan itu, maka Abu Hanifah mengatakan alhamdulillah. Kata-kata alhamdulillah ini menjadi bagian upaya dari Abu Hanifah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas ilmu yang diberikan atau yang dia dapatkan. Wa hakadza, dan demikianlah yang bagi selayaknya li talibil ilmi, bagi penuntut ilmu, ayyashtagila, untuk menyibukkan dirinya bisyukri, dengan rasa syukur, bil lisani, dengan lisannya, wal janani, dan anggota tubuhnya, wal arkani, arkan sama anggota tubuh juga, wal hali, dan keadaan. Jadi selalu bersyukur. Bersyukur itu dengan lisannya mengucapkan alhamdulillah. Bil arkani, atau juga bil janani, dengan apa? Dengan dia itu selalu mudzakarah, mengulang-ulang pelajaran yang pernah dia dapatkan. Jadi bukan belajar terus selesai, tapi dia belajar pagi malam diingat, belajar pagi malam diingat. Persis seperti Ibnu Sina. Jadi Ibnu Sina ini kalau siang belajar, pagi belajar, malamnya dibaca ulang. Padahal kita tahu Ibnu Sina itu pintar kayak apa? Luar biasa, sangat pintar Ibnu Sina. Tapi meskipun Ibnu Sina ini sudah sangat pintar, sangat luar biasa, tetap saja kalau belajar, siang belajar, pagi tetap mengulang pelajarannya. Wa kata yang bakhili talabil ilmi ayastaghila bisyukri bil lisan wal janan wal arkan wal hal. Hal itu kondisi, artinya akhirnya karena dia sudah belajar, ya dia selalu berusaha untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik dan berjalan sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa yara, dan melihat al-fahma, akan pemahaman, wal ilma, dan ilmu, wa taufiqan, dan taufik, itu minallahi ta'ala, dari Allah. Sehingga dia merasa bahasanya semua ilmu yang dia dapatkan, dia nyadar benar bahwa ilmu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari manusia, bukan karena dia usaha,
bukan dia kesana kemari, bukan, tetapi semua ilmu yang dia dapatkan itu memang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Sulaiman pun ketika Allah berbicara terkait ilmu pengetahuan yang diberikan kepada Nabi Sulaiman, Allah mengatakan wa fahamna Sulaiman, dan kami beri pemahaman kepada Sulaiman. Dan Nabi Muhammad sendiri sallallahu alaihi wasallam ketika berdoa untuk mendapatkan ilmu juga mengatakan Rabbi zidni ilma, ya Allah Tuhanku, zidni, tambahkanlah kepadaku apa? Al ilmu pengetahuan. Nabi pun berdoanya gitu, Rabbi zidni ilma. Seorang nabi, apalagi kita yang manusia biasa yang kadang kalau belajar ini sering lupa-lupa, maka harus sering-seringlah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Wayat luba, dan dia meminta kepada Allah, minta apa? Hidayah. Dia minta hidayah, minta selalu minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minallahi ta'ala. Dengan caranya apa? Minta petunjuknya bidduai, dengan berdoa lahu kepada Allah, wa tadarru'i, dan bertadarruk, merendahkan diri ilaihi, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selain dia berusaha untuk belajar, namun dia juga selalu berdoa supaya Allah mudahkan. Allahumma alimna Allahumma wafiqni, Allahumma wafiqni wa'alimni ta'wil wa fahimni fahma anbiya'ul mursalin wa'tinal hikmata min indik innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din wa'alimna ta'wil wa'tinal hikmata min indik innaka ala kulli syai'in qadir. Kita doanya berulang-ulang. Allahumma faqihna fid din, bareng-bareng. Allahumma faqihna fid din wa'alimna ta'wil wa fahimna fahmal anbiya'i wal mursalin wa atinal hikmata min indik innaka ala kulli syai'in qadir. Sekali lagi, Allahumma faqihna fid din wa'allimna ta'wil wa fahimna fahmal anbiya wal mursalin wa atinal hikmata min indik innaka ala kulli syai'in qadir. Ini doanya, mudah-mudahan kita itu selalu diberikan ilmu yang bermanfaat. Ya. Fa inna Allah Ta'ala, karena yang namanya Allah Ta'ala itu hadi, pemberi petunjuk kepada siapa? Man, kepada orang istahdahu, yang memang dia itu meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta petunjuk, ya Allah, saya ini sedang belajar, sedang talabul ilmi, ya Allah mudahkanlah saya di dalam menuntut ilmu, bukakan otak saya, bukakan hati saya, supaya saya ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita minta petunjuk, mudah-mudahan dengan itu Allah bukakan hati kita. Ada cerita seorang yang belajar kepada kiainya, di mana dia ini tidak bisa ilmunya nggak masuk. Akhirnya dia putus asa. Karena putus asa, maka dia berencana, udahlah saya nggak belajar, nggak nyambung, mending saya pulang. Akhirnya dia pulang. Pas ketika pulang, dia kemudian istirahat sejenak di sungai. Dia haus, dia kemudian ambil air wudhu, kemudian dia duduk sejenak di pinggir sungai. Pas di pinggir sungai itu ternyata di situ ada batu besar. Lah batunya ini ada tetesan air kecil, ya kan? Kena air, bolong nih batunya. Maka dia mikir, ini batu kena air ya,
hanya kena tetes, takduk kena tetes air, tapi bisa bolong, bisa lubang. Apalagi Allah berikan otak kepada saya untuk belajar. Mestinya otak saya ini lebih cerdas dan saya lebih bisa untuk menerima ilmu pengetahuan. Dia berpikir demikian. Maka dia yang awalnya itu niatnya hendak pulang, maka kemudian dia lanjutkan belajar lagi. Udahlah, bismillah, saya ingin ngaji lagi. Dia pulang, dia kembali ke kiainya, kemudian ditanya oleh kiainya, "Loh, ini kamu beberapa hari kok nggak nampak kemana?" Dijawabnya, "Saya ini kemarin itu kayaknya udah kayak mau putus asa itu. Saya belajar di sini-sini, suruh ngapal Aqidatul Awam, nggak apal-apal. Suruh ngapal Arba'in Nawawi, satu hadis diulang-ulang, padahal sudah dikasih iming-iming yang bisa menghafal akan dapat hadiah biskuit, tapi nggak apal juga itu." Nah, siapa yang dapat biskuit? Saya pengen ngapal ala-ala, nggak apal-apal juga. Akhirnya saya putus asa, saya putuskan untuk pulang. Di jalan saya ini mampir di sungai, kok kemudian setelah saya ambil wudhu di sungai, saya melihat ada batu yang kena tetesan air. Tik, duk, duk, tik, duk, ya. Kena tetesan air bolong, maka saya berpikir, kalau batu aja bisa bolong, apalagi otak saya pasti lebih bisa. Maka kemudian dia pulang ke tempat kiai. Akhirnya saya pulang ke sini lagi, Pak Kiai. Saya ingin lebih serius belajar sambil berusaha, sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia mulai belajar tekun. Akhirnya dijulukilah dia, dan karena saking alimnya dijuluki ya dengan Ibnu Hajar, anaknya batu, karena terinspirasi dari batu. Ya, luar biasa kan? Jadi batu aja bisa bolong karena tetesan air yang hanya kecil, apalagi kita yang diberikan otak yang sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu jauh lebih bisa dibanding hanya dengan insya Allah yang sekarang belum hafal Aqidatul Awam nanti hafal, yang belum hafal Arba'in Nawawi insya Allah ntar hafal, yang belum hafal Imriti nanti hafal ya, insya Allah. Fa ahlul haqqi, adapun ahlul haq, kelompok yang benar, wahum, dan mereka itu adalah ahlus sunnati wal jamaati, yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Nah, dianalisis masa sekilas batab dalam hasil ilmu. Ahlul sunnah wal jamaah, thalabul haq, mencari kebenaran, minallahi ta'ala, dari Allah Ta'ala. Jadi ahlul haq sunnah atau ahlus sunnah. Kalau ditanya, kita akan sering mendengar aswaja ahlus sunnah wal jamaah. Aswaja, kita aswaja bukan? Aswaja, kita aswaja bukan? Aswaja, ahlus sunnah wal jamaah. Apa itu ahlus sunnah wal jamaah? Nanti ngaku-ngaku saya aswaja, tapi giliran ditanya apa itu ahlus sunnah wal jamaah, tidak tahu. Pernah kita terangkan di dalam akidah ya, dan itu awam. Ahlus sunnah wal jamaah ini diantaranya adalah kelompok selamat, kelompok yang selamat karena dia berpegang teguh kepada Al-Quran Al-Karim, Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga perkataan para sahabat, para tabi'in, para tabi'in. Sebenarnya sangat panjang kalau kita masnang kita Sunnah Jamaah. Tapi sederhananya itu, Ahlus Sunnah itu sama sekali tidak pernah mencela satupun dari kelompok sahabat. Meskipun terjadi perseteruan, peperangan antara Ali dan Muawiyah, namun kelompok ahli sunnah wal jamaah tidak pernah mencela sahabat Ali dan tidak pula mencela sahabat Muawiyah, dan menganggap bahwa keduanya ini sama-sama berijtihad di dalam persoalan politik. Loh, mereka bunuh-bunuhan, bagaimana itu?
Ya kan banyak meninggal tuh. Maka perkaranya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar Allah saja yang menghukumi. Kita tetap berkeyakinan sahabat itu udul. Apa itu udul? Dapat dipercaya. Semua sahabat itu dapat dipercaya, tidak ada yang salah. Beda dengan kelompok Syiah yang mencela sahabat Abu Bakar, yang mencela sahabat Umar, yang mencela sahabat Utsman karena dianggap bahwasanya Abu Bakar, bahwasanya Umar, bahwasanya Utsman itu mereka gosok itu apa? Mengambil alih kekuasaan yang sesungguhnya ini menjadi hak daripada sahabat Ali bin Abi Thalib, diambil alih oleh Abu Bakar, Umar dan Utsman. Itu menurut Syiah. Sehingga mereka sering sekali ungkapan-ungkapannya itu mencela, mencaci, menghina sahabat Abu Bakar, Umar dan Utsman. Bukan hanya itu, kelompok-kelompok Syiah ini juga sering mencela, mencaci ibunda Aisyah. Kenapa ibunda Aisyah dicela? Karena pernah ikut perang melawan Ali bin Abi Thalib ketika terjadi fitnah kubra, di mana waktu itu Utsman bin Affan terbunuh. Maka sahabat Aisyah ini meminta kepada Ali bin Abi Thalib untuk segera mengadili siapa? Pembunuh Utsman. Tapi bagi Ali, nggak sederhana untuk mengadili pembunuh Utsman. Ini yang membunuh ini demonstran besar dari mana-mana. Nah, mau gimana? Ya kan repot. Nah, maka kemudian terjadilah perselisihan sehingga Aisyah bersama sahabat-sahabat lainnya yang pada waktu itu dari Mekah langsung ke Basrah dan kemudian berperang melawan Ali bin Abi Thalib. Maka karena Syiah ini mereka itu membangga-banggakan Ali, maka kemudian semua yang melawan Ali dicerca, termasuk sahabat Aisyah. Nah, ini persoalan terkait Syiah. Saya punya banyak buku, banyak di situ. Bukunya Syiah, jurnal Syiah ada, itu yang di atas itu buku Syiah semua, beberapa jilid itu. Ya, nanti kalau pengen kapan-kapan yang kelas 4 lah ya. Kelas 4 nanti kapan-kapan kita bedah terkait dengan Syiah ini. Kemudian perannya di dunia Islam bagaimana. Taib. Nah, kelompok Ahlussunnah enggak. Kemudian kelompok Ahlussunnah itu menganggap Al-Quran. Mana Al-Quran? Nah, Al-Quran itu. Al-Quran yang ada di hadapan kita ini sempurna, lengkap. Jadi tidak ada kok Al-Quran kok kurang. Enggak ada Al-Quran kok dianggap kurang itu dari Hong Kong. Tapi Syiah enggak gitu. Syiah bilangnya apa? Dulu tuh ada surat namanya surat Aisyah katanya. Surat Fatimah, maaf. Ada surat namanya surat Fatimah. Itu panjangnya surat Fatimah itu sepanjang surat Al-Baqarah. Loh, kok sekarang nggak ada? Dibuang sama kelompok Ahlussunnah wal Jamaah. Kata siapa gitu? Nggak pernah kita buang-buang Al-Quran. Ya, Al-Quran itu inna anzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah yang menurunkan Al-Quran, ya Allah yang akan menjaga Al-Quran. Lah kayak gitu kok dianggap Al-Qurannya ada yang kurang, ya ngapusi. Itu kelompok Syiah. Kita enggak, kelompok Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwasanya Quran ini sempurna. Al-Quran ini tidak pernah kurang dan tidak pernah bertambah. Dari sejak Rasulullah SAW mendapatkan wahyu Al-Quran itu sampai sekarang Al-Qurannya huwa-huwa, tidak pernah bertambah dan tidak pernah berkurang. Ya. Ini jamaah Zoom sekiranya ada yang hendak bertanya juga silahkan lah. Ini ada yang hendak bertanya, tinggal dituliskan nanti kita jawab. Kemudian kelompok Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak mudah mengkafirkan kelompok lain. Ya, jadi kalau ditanya aswaja biar kalian bisa jawab.
Aswaja, apa itu aswaja? Orang ngerti, nggak tahu kan repot. Labud an takuna fahiman bihadzal mawdu' li'annana kulluna min firqati ahli sunnah wal jamaah. Lidzalika hina sa'alu sa'il ma hiya aqidah ahli sunnah wal jamaah tastati'an tujib ala hadhihi atasaulah. Bisa jawab. Karena kita sudah belajar. Nanti bisa apa namanya itu? Buka-buka seperti milal wa nihal dan sebagainya, itu kita bisa buka-buka lah. Kelompok ahli sunnah wal jamaah itu tidak mudah mengkafirkan kelompok lain, enggak mudah, wah itu kafir, wah itu syirik, wah itu enggak. Dan kelompok ahli sunnah wal jamaah itu jelas memasukkan perkara ini, perkara fikih, ini perkara tauhid, itu jelas. Yang perkara tauhid itu apa? Terkait dengan Allah, sifat-sifat Allah, ya, sifat mustahil Allah, sifat wajib Allah, dan lain sebagainya. Terkait dengan malaikat, terkait dengan para rasul, terkait dengan kitab-kitabnya, terkait dengan apa? Hari alam kubur, terkait dengan kiamat, hisab, hasyar, sirat, surga dan neraka. Jelas persoalannya, itu persoalan tauhid. Kalau persoalan akidah itu apa? Persoalan fikih, sholat, puasa, haji dan sebagainya, itu persoalan fikih. Termasuk tawasulan, tabarukan, itu persoalan fikih, bukan akidah. Karena ada sebagian kelompok yang menganggap bahwasanya tawasulan, tabarukan itu dimasukkan dalam persoalan akidah. Akhirnya banyak mudah sekali kemudian mensyirikkan, mudah sekali mengkafirkan, mudah sekali membid'ahkan orang lain. Wah itu dia baca sholawat nariyah musyrik. Sejak kapan sholawat nariyah kok jadi musyrik? Nah, ini persoalan. Kenapa? Karena dia tidak paham, tidak pernah belajar yang namanya balaghah, sastra. Maka kita di kelas 4 kita cari ilmu balaghah. Yang namanya balaghah sastra itu ya harus hulu, ya harus berlebih-lebihan. Kalau nggak berlebihan namanya bukan sastra. Makanya ada istilah daun itu melambai-lambai, gitu kan? Mosok daun melambai-lambai, mana ada, itu bukan tangan ke daun kan itu. Loh ini sastra, jangan dipahami letter, jangan dipahami apa adanya. Kalau sastra dipahami apa adanya, ya nanti repot. Jadi mana hakiki semua? Hadi datang membawa buah tangan. Wah, tangannya hati udah berbuah. Kapan nanamnya? Gitu kan? Oh repot. Wah, nggak pernah belajar bahasa Indonesia ini. Dikiranya tangannya hati berbuah gitu kan? Wah, ini ya, karena nggak pernah belajar sastra, menjadi persoalan. Lah, kalau kita baca qasidah-qasidah sastra Arab ya pasti berlebih-lebihan. Tala'al badru alaina min zaniyadil wada' wajaba syukru alaina mada'al lillahi da' ayyuhal mab'uthu fina ji'ta bil amril muta' ji'ta ashraftal madina marhaban ya khairada'. Tola al-badru itu apa? Tola telah terbitlah al-badru, bulan purnama. Telah terbit bulan purnama. Ditunggu-tunggu yang datang Nabi Muhammad. Loh, katanya bulan purnama, mana ini manusia? Ya itu kan kiasan kan gitu. Kalau kita terjebak apa adanya, telah terbit bulan purnama, ternyata bukan bulan purnama tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kata kiasan saja. Saking luar biasanya Rasul, wajahnya itu memancar, indahnya, memberi cahaya kepada umat manusia, maka kemudian dijuluki Al-Badru. Apa? Al-Badru, bulan purnama.
gitu. Al-Badru. Maka kita memahaminya seperti itu. Nah, kita tidak mudah kemudian ketika ada orang-orang yang bersolawatan karena bahasanya yang seakan-akan itu terlalu berlebih-lebihan, terlalu mengagungkan Rasul. Kemudian kita anggap, wah terlalu hulu, Rasul kan manusia biasa, janganlah dipuji-puji seperti itu. Enggak, ini sastra. Kalau kita ke Mesir, kita mau beli buku-buku sejarah, ya dirak sejarah. Dan kita tidak akan pernah menemukan buku Ndibak, buku Qasidah, buku Barzanji. Di buku sejarah gak akan ketemu, tapi akan ketemunya di rak buku sastra, terutama Al-Madaih An-Nabawiyah atau An-Nasyid, buku-buku puji-pujian kepada Rasulullah. Yang namanya muji itu ya iya, hati ganteng ya, kayak Syahrukan. Ya Syahrukan ya, luar biasa kan gitu. Masa nggak gantengnya kayak tikus, kan jadi bukan ganteng lagi nanti kan. Jadi ya seperti itu. Beriah memang berlebih-lebihan namanya juga memuji. Jadi perlulah kiranya untuk kemudian kita belajar sastra Arab, belajar balaghah, ilmu bayan, ilmu batik, ilmu ma'ani, supaya apa? Supaya kita paham sastra Arab, supaya ketika kita memahami sesuatu tidak kemudian dianggap dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit kafir, dikit-dikit musyrik. Ini bukan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka dulu yang namanya Imam Asy'ari, seperti yang diriwayatkan oleh murid-muridnya, termasuk Ibnu Furak, mengatakan, Ishadu anni la ukaffiru ahadan min ahlil kiblah. Saksikanlah oleh kamu semuanya bahwasanya saya ini sekali-kali tidak akan pernah mengkafirkan ahlul kiblah. Siapa ahlul kiblah? Yaitu semua orang muslim, orang mukmin yang masih percaya kepada rukun Islam, percaya dengan rukun iman, maka dia tetap muslim. Meskipun membunuh, iya, meskipun membunuh. Adapun dia membunuh tidak menjadikan dia kafir, tetapi dia pelaku maksiat. Meskipun dia mencuri, iya, meskipun dia mencuri. Mencuri dia itu tidak menyebabkan dia itu kafir, tidak. Namun menjadi muslim yang asi, pelaku maksiat. Meskipun dia itu melakukan perbuatan yang nggak baik, iya, meskipun melakukan perbuatan yang tidak baik, tetapi mereka muslim asi. Maka ketika kita membuka kitab karya Imam Al-Asy'ari yang berjudul Maqalatul Islamiyyin, di mana dalam buku itu diceritakan terkait kelompok-kelompok Islam, ada Syiah, ada Mu'tazilah, ada Murji'ah, dan lain-lain. Zaidiyah itu bagian dari Syiah ya. Azaraqah dan lain sebagainya, satu pun tidak dikafirkan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Di dalam kitabnya Faisalut Tafruqah Bainal Islam wa Zindiqah, Imam Al-Ghazali juga senada sama. Beliau mengatakan tidak layak kita itu mengkafirkan mereka yang masih ahlul kiblah. Dan itu juga dikuatkan juga oleh Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Taimiyah. Jadi para ulama Islam ahlu sunnah wal jamaah itu rata-rata ya semuanya sepakat tidak boleh sedikit-sedikit mengkafirkan kelompok lain karena sekadar perbedaan dalam pemikiran. Ya, karena yang namanya Mu'tazilah itu mengkafirkan kelompok lain. Yang namanya Syiah itu mudah sekali mengkafirkan kelompok lain, termasuk yang muncul belakangan ini, yaitu kelompok yang disebut dengan istilah
Wahabi. Mereka juga mudah sekali di dalam memusyrikkan, mengkafirkan kelompok lain. Nah, kita kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak boleh kemudian kita mensyirikkan ataupun menyesatkan, membid'ahkan kelompok lain. Sedikit lagi sebelum kita akhiri karena sebentar lagi waktu sholat zuhur. Talabul haqqa, mereka mencari kebenaran minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala. Al-haqqa, al-mubina, al-haq yang benar, al-mubin yang jelas, al-hadi, pemberi petunjuk. Mana hadi? Hadir. Al-asi, menjaga. Jadi yang namanya Allah itu pemberi petunjuk. Fahada, maka memberikan petunjuklah hum, kepada kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa yang memberikan petunjuk? Allahu Allah. Maka Allah akan selalu memberikan petunjuk kepada kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diikuti oleh mayoritas umat Islam di seluruh dunia. Maka Rasulullah SAW mengatakan, lan tajtami'u ummati ala ad-dalalah, sesungguhnya umatku ini mustahil, tidak mungkin kemudian mereka bersepakat di dalam kesesatan. Ya. Wa asamahum, dan menjaga mereka anid dalalati, dari kesesatan. Nah, barusan saya sampaikan, Allah menjaga kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah dari kesesatan. Wa ahlud dalalati ajabu bi ra'yihim, adapun ahlud dalalati, kelompok yang sesat itu, ajabu, mereka takjub, mereka bangga, bi ra'yihim, dengan pemikiran-pemikiran mereka, wa aklihim, dan akal mereka, wa talabu al-haqqa, dan mereka meminta al-haq, kebenaran, minal makhluk, dari makhluk, al-ajiz, yang lemah, wa huwa al-aql, yaitu akal. Tapi kelompok-kelompok yang sesat ini sukanya meminta petunjuknya hanya dari akalnya mereka sendiri, bukan minta petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tetap sesat, karena akal manusia ini terbatas. Akal manusia ini tidak bisa menjangkau semuanya. Jangankan itu, saya di belakang dinding ini ada apa, saya sudah nggak tahu. Akal saya terbatas. Di belakang hati ini ada siapa, ada apa, saya nggak tahu. Apakah hati menduduki lalat atau menduduki semut, saya juga nggak tahu, kan gitu. Nah, jadi itu akal kita sangat terbatas. Maka jangan kemudian kita itu iktimad kul, atau selalu menggantungkan diri kepada akal. Tayyib, nakfina fi hadzal maudhu'. Sekiranya ada pertanyaan silakan, kalau ada yang mau bertanya sebelum saya tutup. Kelas, mas. Nafas anil ma. Laisa huna ayu wajib yusalli fil masjid, yusalli fil masjid, ayu wajib yusalli fil musalla, yusalli fil musalla, li'anna la yusallி fil ma'had lil asal. Baik, cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada pertanyaan dari ini, dari yang live, silahkan kalau ada, kalau nggak saya tutup. Sudah ada, saya tutup aja.